Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu sholihat. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam sayyidas sadat wa ala alihi wa sahbihi ahlul fadaili wal karamat. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin. Bapak Ibu hadirin jamaah pengajian rutin Ahad pagi Masjid Kyai Haji Ahmad Dahlan rahimakumullah. Pertama, tentu dari hati yang paling mendalam kita bersyukur, berterima kasih kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia-Nya, sehingga pada pagi hari yang cerah ini, di hari Ahad ini, kita bisa bertemu bersilaturahim di masjid kita tercinta ini untuk mencari ridhonya Allah. Mudah-mudahan ini semua akan dicatat sebagai amal sholih. Yang kedua, sholawat serta salam mudah-mudahan senantiasa terlimpah kepada junjungan kita baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang ketiga, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya untuk kesekian kalinya kita bertawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Kita bertemu dalam forum kajian Ahad pagi ini. Mudah-mudahan kita bisa istiqomah, karena ngaji seperti ini menjadi sesuatu yang mahal, yang tidak semua orang itu diringankan langkahnya oleh Allah. Dan Rasulullah SAW memberikan jaminan, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Siapa yang melangkahkan kakinya menuju tempat untuk menuntut ilmu, maka nanti di akhirat Allah Subhanahu wa taala itu akan melapangkan jalannya menuju ke surga. Jadi ngaji seperti ini kita sedang membuka jalan yang lapang untuk menuju ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan tentunya semakin jauh perjalanan dan semakin berat, itu akan semakin besar pahalanya di sisi Allah. Lah sakmenen katene sing paling adoh kula. Kok panjen ya. Nggih, mudah-mudahan ini semua akan bisa nanti menjadi investasi dan tabungan akhirat kita. Karena beruntunglah orang yang di dunia ini sudah banyak mengumpulkan bekal untuk akhiratnya. Karena akhirat itu adalah kehidupan yang sebenar-benarnya. Sedangkan dunia ini adalah kehidupan yang sementara. Walaupun pada kenyataannya banyak orang yang tertipu dengan kehidupan dunia ini, sehingga orang seperti ini nanti akan merugi. Yang kedua, sholawat serta salam mudah-mudahan kembali maneh. Semari kembali maneh. Jadi tema yang saya sampaikan kemarin itu adalah meneladani Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi kemarin saya tulis itu 6 keteladanan Nabi Ibrahim. Tapi niki tak delok kok karek telu niki. Tambah penak agak suwe-suwe nggih. Gak sida 6 karek telu. Atau secukupnya lah, nanti waktunya kan sampai jam 7 nggih. Sampai jam 7. Karena kita sekarang berada di akhir penghujung di bulan Dzulqa'dah. Dan berdasarkan hisab hakiki yang dipedomani oleh pimpinan pusat Muhammadiyah,
bahwasanya 10 Dzulhijjah atau hari raya Idul Adha tahun ini jatuh pada hari Rabu tanggal 28 Juni 2023. Walaupun insya Allah ada potensi tidak sama dengan pemerintah, tetapi Muhammadiyah dengan metode hisabnya sudah menetapkan bahasanya untuk hari raya Idul Adha jatuh pada hari Rabu tanggal 28. Tentu kita berharap kita bisa termasuk orang-orang yang mendapatkan posisi yang dekat kepada Allah di hari raya Idul Kurban. Karena hakikat kurban itu dari kata-kata qarraba yuqarribu kurbanan, yang artinya adalah dekat. Jadi posisi yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi tentunya seseorang itu bisa dekat kepada Allah harus ada upaya dan cara yang ia tempuh. Kayak Nabi Ibrahim itu loh Bapak Ibu. Nabi Ibrahim itu kan mendapatkan gelar Khalilur Rahman, Ibrahim Al-Khalil. Untuk mendapatkan gelar itu ujiannya tidak ringan. Nanti akan kita pelajari. Ya walaupun kisah Nabi Ibrahim ini sudah sering panjenengan dengarkan, bahkan setiap tahun, setiap momen-momen Idul Adha diungkap terus, tidak jadi masalah, diulang-ulang itu tidak jadi masalah. Kiai Haji Ahmad Dahlan bisa menjadi perintis dan pendiri Muhammadiyah yang demikian besar ini, itu hanya karena mengulang-ulang surat Al-Ma'un, yang kemudian kita kenal dengan teologi Al-Ma'un. Jadi inilah yang dinamakan dengan the power of repetition, kekuatan pengulangan. Bahkan di dalam sholat kita berkali-kali mengulang surat Al-Fatihah, sehingga dikatakan sab'ul masani, 7 ayat yang diulang-ulang. Sehingga jangan pun bosan, wah utut Nabi Ibrahim, utut dibeleh, besok kena dibedek ceramai. Ya ini memang perlu kita ungkap terus untuk menumbuh kembangkan kembali ya, semangat kita untuk memaknai kurban yang sebenar-benarnya. Maka saya memilih materi ini dengan harapan nanti kita bisa mencontoh Nabi Ibrahim alaihissalam. Karena memang di dalam Al-Quran surat Al-Mumtahanah, kita cari surat Al-Mumtahanah. Surat Al-Mumtahanah itu surat keberapa nih? Surat ke-60. Surat Al-Mumtahanah surat ke-60 ayatnya nomor 4. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Nanti bisa dikaji ulang di rumah setelah dicatat ya. Qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzina ma'ah. Sungguh, dia memakai kata-kata penekanan, qad kanat lakum, sungguh telah ada di dalam diri Ibrahim itu suri tauladan. Jadi ada dua nabi yang di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk kita jadikan uswatun hasanah. Hanya dua. Dari sekian ribu nabi itu hanya dua, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam dan nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau Nabi Ibrahim perintahnya terdapat dalam Al-Quran surat Al-Mumtahanah ayat 4 ini. Kalau Rasulullah surat Al-Ahzab ayat 21. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Redaksinya hampir sama. Kalau surat Al-Mumtahanah, qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzina ma'ah. Sungguh telah ada teladan bagimu dalam diri Ibrahim dan orang-orang yang bersamanya. Id qalu liqaumihim,
ketika Nabi Ibrahim itu dengan gagahnya di depan kaumnya yang penyembah berhala itu, Nabi Ibrahim mengatakan inna bura'a'um minkum wa mimma ta'buduna min dunillah. Wahai kaumku, aku gak malah-malah sampean ya. Karena kaumnya itu penyembah berhala. Bahkan bapaknya Nabi Ibrahim namanya Azar, itu produsen berhala. Dan berhalanya Azar itu kualitasnya paling baik. Langganannya Raja Namrud. Sampai begitu. Jadi harus berhadapan dengan kaumnya, berhadapan dengan raja pemimpinnya, berhadapan dengan bapaknya sendiri. Kayak apa beratnya itu? Karena Azar ini termasuk orang tua bapak yang al-mokongu wal cengelu, sehingga tidak mau menerima kebenaran. Nabi Ibrahim itu dipaksa bapaknya untuk dodolan patung. Padahal Nabi Ibrahim itu secara nuraninya sudah berontak, lapo patung kok yo di sembah-sembah, wong gak iso lapo-lapo, gak iso apa. Sehingga Nabi Ibrahim karena sebagai seorang anak niku diperintah bapake niku wedi. Dolen patung gak kon gak gelem tak kongkon, gak anak-anakan, cara bahasa kasare ngoten. Akhirnya Nabi Ibrahim nggih manut didol patung niku, tapi lek tawa mboten padha karo liya-liyane. Kalau orang yang lain itu jualan patung cek payu, Nabi Ibrahim mboten. Lek tawa ngeten, sonamun la yanfa'uka wa la yadurruka. Patung-patung sing gak iso lapo-lapo, gak iso ngekek manfaat apa-apa. Sapa sing tuku gak entos, ngoten lek dodolan. Sehingga nggih mboten payu tenan. Lek ana wonten tuku patung Azar. Ya apa saja tuku kali. Ya gawe apa ya gak usah, gak iso apa-apa kok. Sehingga bodang go patung 10 mulai foto 10. Payu piro jare bapake? Payu piro? Foto Pak kasihan Pak, wong pinter-pinter. Itu sonamun patung la yanfa'uka wala yadurruka. Gak iso ngekeki manfaat apa-apa, gak iso ngekeki mudarat apa-apa. Lan apa sampean tuku, ngoten lek tawa. Ini saking hebatnya Nabi Ibrahim, masih kecil loh Pak. Karena memang sudah dipersiapkan oleh Allah Ta'ala, Nabi Ibrahim ini menjadi imamul muwahhidin. Nabi Ibrahim itu merupakan tokoh orang yang bertauhid. Tauhidnya betul-betul mantap. Kepada kaumnya beliau berani mengatakan, aku berlepas diri, aku gak melok-melok. Bahkan cerita yang masyhur Nabi Ibrahim itu dalam rangka berdakwah. Ketika itu Nabi Ibrahim seorang diri. Makanya tidak heran kalau kemudian Nabi Ibrahim ini masuk salah satu jajaran Rasul papan atas, yang kemudian kita kenal dengan sebutan Rasul Ulul Azmi. Karena tantangannya luar biasa, sehingga kita diperintah untuk mencontoh bagaimana beliau itu bertauhid. Ketika itu Raja Namrud sedang pergi meninggalkan istananya untuk pergi ke satu daerah. Nabi Ibrahim masuk ke istana Namrud, beliau hancurkan itu patung-patung itu. Dibiarkan satu yang paling besar, dan pecok ini dicangkel wonten kene patung sing gedhe niku. Geger itu masyarakat. Ngamuk itu Namrud. Siapa ini yang berani-beraninya mengacak-acak tempat ibadahnya raja? Patung-patung itu dihancurkan. Nah, karena ketika itu Namrud juga punya intelijen, punya intel. Wah itu kira-kira itu lho paling sing biasae ngenyek patung-patung awake dhewe iku lho. Iku lho anake Azar iku lho. Akhirnya dihadapkan Nabi Ibrahim di depan Raja Namrud, di hadapan orang banyak. Di sidang Nabi Ibrahim, sedikit pun Nabi Ibrahim tidak takut. Ini keteladanan pertama. Karena apa? Tauhid yang mantap, iman yang kuat. Ini modal dasar Bapak Ibu. Tiang lewat tauhid yang mantap, menghadapi hidup ini tenang. Menghadapi siapa-siapa itu tidak grogian. Sebab punya sandaran yang kuat, koneksitas yang beres kepada Gusti Allah.
Kadang sakniki ambek pejabat ae wedi. Sing pejabatnya yang ngono ambek polisi wedi mergo mari korupsi. Wis serba takut sakniki. Kenapa? Karena koneksitasnya kepada Gusti Allah ndak beres. Nabi Ibrahim itu beres. Ketika ditanya oleh Namrud di hadapan masyarakat, di hadapan banyak orang, "Ya Ibrahim, a'anta fa'alta bi alihatina hadi?" Kamukah yang menghancurkan berhala-berhala ini, Ibrahim? Iki kabeh kelakuanmu, ya. Bahasa Bebasnya kayak begitu. Kelakuanmu, ya. Nabi Ibrahim dengan bahasa yang diplomatis di depan orang banyak itu, Nabi Ibrahim menjawab, "Bal fa'aluhu kabiruhum hada." Loh Tuhan Raja, apakah kiranya bukan yang besar itu yang jadi pelakunya? Itu kan masih ada pecok di tangannya itu. Tambah muring-muring Namrud, awakmu gak kena ya. Mosok patung iso ngajur kancane. Wong patung gak iso lapo-lapo. Gak kena awakmu, sing kena lek jawab, "Aku ki raja." Ojo jawab sing main-main kamu. Saya serius. Lho kula nggih serius. Lho tadi sing gedene mboten saged napa-napa ta, Tuan Raja. Lho gak iso ta wong patung. Lek gak iso lapo-lapo, lha napa disembah? Sing mboten beres kula napa jenengan? Mulai berpikir itu orang. Oh iya ya. Inilah namanya hujjatun nubuwah. Hujjah kenabian. Sehingga banyak orang ketika itu percaya kepada agama Ibrahim, hanya saja takut kepada Namrud. Dan Namrud pun ketika itu sebenarnya mulai berpikir, ya bener juga arek iki ya. Tapi lek aku percaya mbek arek iki gengsi ya. Ini kadang-kadang yang terjadi, orang itu sering tertutup dari kebenaran karena gengsi. Gengsi itu karena sebabnya macam-macam, karena mungkin luwih pangkat, karena mungkin luwih pinter, karena mungkin luwih sugih, karena mungkin luwih tuwek. Lah niki macam-macam menjadikan orang itu tertutup dari kebenaran. Maka ketika itu Nabi Ibrahim berhasil mematahkan keyakinan sebagian besar kaumnya, sehingga secara iman mereka banyak yang beriman. Hanya saja mereka menutupi keimanannya karena takut kepada Raja Namrud. Kemudian dilanjutkan debatnya itu. Ibrahim, sakjane Tuhanmu itu sapa? Tuhan saya Allah yuhyi wa yumit. Tuhan saya adalah Allah yang menghidupkan dan yang mematikan. Mendengar jawaban Ibrahim ini, Raja Namrud kemudian tertawa. Wallahi lek ngono aku ya iso. Coba pengawal, kamu ambil 2 orang tahanan itu. Yang satu dibunuh oleh Raja Namrud, yang satu dibiarkan hidup. Iki lho aku Tuhan sing iso menghidupkan dan yang mematikan. Yang satu saya bunuh, yang satu saya biarkan hidup. Ya aku iki pangeran. Sampai ngoten Raja Namrud. Karena saya bisa menghidupkan dan mematikan. Nabi Ibrahim lagi-lagi karena beliau itu dibekali hujjatun nubuwah, hujjah kenabian, dibekali sifat fatonah. Nabi itu mesti melekat padanya sifat fatonah. Nabi itu harus cerdas. Betul ceritanya Nabi itu lola. Jadi Nabi itu harus sidik, tabligh, amanah, fatonah. Ketika Namrud mengatakan iki lho aku yang menghidupkan dan yang mematikan, siji tak pateni, siji tak jarno urip. Apa jawab Nabi Ibrahim? Baik Tuan Raja, kalau memang Anda merasa bisa menghidupkan dan yang mematikan, coba yang mati itu hidupkan lagi. Ini dilihat orang banyak Tuan Raja. Buktikan kalau Anda menghidupkan dan mematikan. Coba yang sudah mati itu, yang jangan pateni itu tadi, sama hidupkan lagi. Bisa dibayangkan betapa malunya Raja Namrud. Sampai ke ngoten. Sudahlah Raja Namrud, kalau sampai itu merasa Tuhan besok, biar disaksikan ini masyarakat, disaksikan banyak orang. Besok kalau bisa sampai terbitkan matahari itu dari arah barat.
Maka bahasa Al-Qur'annya fabuhital ladzi kafar. Kayak cara Jawa nih menengcep niku Raja Namrud, enggak bisa mengalahkan, menjawab, membantah argumentasi Nabi Ibrahim. Sampai akhirnya pegel. Kaya apa duwe kuwasa. Akhirnya Raja Namrud memutuskan untuk menghukum Ibrahim dengan cara dibakar nih. Jadi sebenarnya Namrud itu tahu Ibrahim itu benar. Fir'aun itu tahu kalau Nabi Musa itu benar. Tapi gengsi, kesombongan yang menutupi kebenaran. Dan sampai sekarang seperti itu ada. Kalau ada kebenaran yang disampaikan, kemudian itu melawan tatanan masyarakat yang sudah turun temurun, itu kadang-kadang tidak mau diterima. Kok narak sore kate macam-macam. Bapakmu biyen, mbahmu ben yo ngene iki. Nah, itu sama persis. Maka disitulah beratnya berdakwah. Itulah tantangan dakwah. Dan ini hampir dialami oleh semua para nabi dan para rasul. Rata-rata yang menentang itu satu, golongan yang punya kekuasaan. Dua, golongan orang yang punya kekayaan dan harta yang banyak. Rata-rata seperti itu. Nah, akhirnya Nabi Ibrahim dieksekusi. Buatkan tumpukan kayu yang besar, dibuatkan kobaran api, sampai ketika itu eksekutornya itu bingung, ya apa caranya ndeleng Ibrahim ini, karena begitu besarnya api lek diuncal ngono ae. Sing uncal pun akan ikut keselamat kobong saking gedene geni. Jadi jangan dibayangkan kaya api nggone arek pramuka ngoten niku. Apinya besar, di tengah tanah lapang, disaksikan banyak orang. Dan Nabi Ibrahim sedikit pun tidak ada rasa takut. Mboten terus Nabi Ibrahim nanggone Namrud, sepura Namrud wis aku tak sampai selamat no, mboten ngoten. Tenang Nabi Ibrahim, tenang sekali. Karena apa Bapak Ibu? Karena apa? Tauhidnya kuat, iman yang mantap, sehingga koneksitasnya kepada Gusti Allah itu beres. Cara HP itu sinyalnya nggak tahu pedot. Sinyalnya kepada Gusti Allah itu beres. Bahkan dalam satu riwayat, ya, dikisahkan ketika itu malaikat Jibril itu datang kepada Nabi Ibrahim. Ya Ibrahim, apa Anda butuh bantuan saya? Jibril sing teko. Imamul malaikah, pemimpinnya malaikat. Apa jawab Nabi Ibrahim? Amma ilaika la. Sepurane Jibril matur suwun, lek nang sampean aku enggak butuh apa-apa. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Cukup itu yang dibaca Nabi Ibrahim. Cukup Allah yang akan menjadi penolong. Dan benar juga, begitu Nabi Ibrahim dilemparkan ke dalam kobaran api, wong api itu makhluk Gusti Allah, tunduk kepada Gusti Allah, ya diperintah sama Allah, kul ya naru kuni bardan wasalaman ala Ibrahim. Gini ademo ya, selamatkan Ibrahim. Jangan betul saya kalau mau ayat niki, jajal mau ayat niki ngudek kompor. Bismillahirrahmanirrahim. Lapo Bu jare putrane. Tak praktekno mang lho. Pengajian nang jarene iso ngademno geni iki. Ya naru. Geni kuni bardan wasalaman alayya. Dinginlah kamu supaya saya selamat. Ya coba lewat. Insyaallah nggih melonyo. Karena apa? Karena Nabi Ibrahim seperti itu karena atas izin Allah. Itu yang dinamakan mukjizat. Jadi mukjizat itu Bapak Ibu perlu kita pahami, bukan nabinya yang hebat, bukan nabinya yang sakti, bukan. Tapi ada kuasa Allah di situ. Itu mukjizat. Nabi Musa alaihissalam hanya cukup dengan apa bahasa saya menggedukkan ini, menggepukkan, ya. Memukulkan tongkatnya, terbelahlah lautan menjadi dua. Itu bukan tongkatnya Nabi Musa yang sakti.
Andai kata jenengan sekarang Bapak Ibu menemukan tongkat Nabi Musa yang asli loh ya, yang bawa ke pantai Ngelium sana, jalan geduk-geduk no sampai ping 1000, yang tidak bakal terbelah tongkatnya sing ledeh. Karena apa? Karena di situ ada kuasa Allah. Itulah namanya mukjizat itu. Jadi mukjizat itu adalah amrun khariqul lil ada, da'yatun ilal khairi was sa'adah, makrunatun bidakwah nubuwah. Kusidabit harusid kiman ida annahu rasulun minallah. Paham Bu? Kok mantuk-mantuk ngeten Pak. Jadi mukjizat itu kejadian luar biasa yang diberikan oleh Allah Ta'ala kepada para nabi dan para rasulnya. Jadi ini kuasanya Allah untuk dipertontonkan kepada umatnya, didemonstrasikan di hadapan umatnya sebagai bukti kebenaran misi risalah yang dibawa. Itu mukjizat. Jadi sebenarnya Fir'aun itu juga tahu kalau Nabi Musa itu nabi. Tapi ini mau kesombongan itu tadi. Wong begitu diperlihatkan di depan Fir'aun, pertarungan antara Nabi Musa dengan tukang-tukang sihirnya. Sehingga kemudian ketika itulah para tukang sihirnya Fir'aun itu semua beriman kepada Allah. Ini kan ceritanya kan ngoten, Nabi Musa dihadapkan dengan tukang sihirnya. Tukang sihir ngetokno tali-tali kecil yang menjadi ular. Nabi Musa melemparkan tongkatnya menjadi ular besar yang memakan ular-ular kecil tersebut. Nah, tukang sihir itu tahu, karena segala sesuatu itu ahlinya itu akan lebih tahu. Tukang sihir itu tahu bahwa yang dibawa Nabi Musa itu bukan sihir. Dari mana tahunya? Biasanya kalau sihir ketemu sihir, itu yang kalah akan kembali ke bentuk aslinya. Ini bisa difahami nih. Lah ilmu sihir melawan ilmu sihir. Jadi podo-podo ngetokno sihir, sing kene tongkat dadi ula, sing kene tali dadi ula. Itu sing kalah mestinya kembali menjadi tali-tali kecil. Tetapi itu tidak. Dan itu berdasarkan keilmuan ilmu sihir itu bukan sihir betulan, sehingga tidak heran kalau kemudian tukang sihirnya Fir'aun ketika itu masuk Islam, tambah ngamuk Fir'aun. Lho kudune lek wong atine niki terbuka hidayah, harusnya kan ikut beriman. Itu namanya mukjizat. Sampai ketika itu akhirnya Fir'aun tenggelam di Lautan Merah. Dalam Al-Quran surat Yunus dikisahkan ketika itulah Fir'aun baru bertaubat. Biasa ngoten niku wong lek wis napa lek wis kementok wis gak iso apa-apa kaet taubat. Dan dalam Al-Quran dikatakan ini loh, perlunya kita belajar sejarah. Andai kata kita itu tidak belajar Al-Quran, nanti kita itu akan menyangka Fir'aun itu matinya mati syahid, karena mati tenggelam. Loh iya apa enggak Pak? Orang mati tenggelam itu kan termasuk yang mati syahid. Tapi Al-Quran menjelaskan ketika itu Fir'aun nyawanya sudah di tenggorokan ini, baru dia mengatakan amantu bi Rabbi Musa wa Harun. Aku percaya kepada Tuhannya Musa dan Harun. Dari malaikat Israel tambah didelep-delep ngomong apa ae kon wingi andi. Al-ana wa qad asaita, kata. Sekarang kamu baru mau beriman. Loh ini loh, penyesalan itu tidak ada guna dan manfaatnya. Saking mokoknya Fir'aun sampai sama Gusti Allah, ya, jasadnya itu sampai sekarang itu diutuhkan. Niki lah betul belajar sejarah ya nggak ngerti mana. Dikira Fir'aun itu matinya api, jasadnya sih utuh sampai saiki karus-karusan. Ngeten iki ngene ngaji kan ngoten niku. Allah menyatakan fal yauma nunajjika bi badanika litakuna liman khalfaka ayah. Aku selamatkan jasadmu Fir'aun. Supaya apa? Supaya jadi pelajaran bagi orang-orang yang sesudah kamu. Iki lho biyen raja zaman Nabi Musa sing al-kamlintiu wal mokong. Ya, dolim. Maka sekali-kali jamaah Ahmad Dahlan ini nanti nyelengi Pak, rekreasi melihat jasadnya Fir'aun di Museum Negara Mesir sana. Murah Pak, masuknya hanya 100.000 kok.
Masuk museum itu kalau kurs rupiah hanya 100.000. Tambah ongkos pesawat 13 juta. Lah maksudnya numpak bus dan kene Mesir. Supaya tahu, oh iki lho Firaun sing biyen kemelintir. Nah ini mukjizat. Nabi Ibrahim mendapatkan mukjizat itu. Api itu menjadi dingin sehingga Namrud dengan hati yang puas mengira Ibrahim sudah kokot sudah. Tapi begitu apinya semakin lama semakin mengecil. Lah kok moro-moro Ibrahim mencumul apa gak tambah pegel Namrud. Kok cara napa? Cara arek cilik wonten wae gak apa-apa wae. Seujung rambut pun Nabi Ibrahim tidak terbakar. Ini hebatnya tauhid yang mantap. Ini keteladanan pertama. Sehingga tidak heran kalau Ibrahim itu berhasil melampaui ujian-ujian yang diberikan kepada beliau. Ujian-ujiannya berat loh Pak, yang diberikan Nabi Ibrahim kepada Nabi Ibrahim itu. Itu tadi sudah dapat 2 keteladanan. Yang pertama tauhid, yang kedua hujah yang kuat. Yang ketiga kesabaran dalam menghadapi ujian. Kita perhatikan. Nabi Ibrahim itu menikah dengan Sarah. Lama tidak dikaruniai seorang putra. Padahal Nabi Ibrahim itu selalu berdoa, Rabbi habli minas sholihin, Rabbi habli minas sholihin. Ini juga pelajaran Pak. Nabi Ibrahim itu memberi contoh kepada kita bahwa orang tua itu harus mempunyai cita-cita kepada anaknya, itu cita-cita menjadi anak yang soleh. Perkara sugih, perkara pangkat atau tidak, itu urusan lain. Tapi harapan utama orang tua dari anak itu harus kepingin menjadi anak yang soleh. Nabi Ibrahim tidak berdoa Rabbi habli minal binterin mboten-mboten. Rabbi habli minal sugin mboten-mboten. Tapi Rabbi habli minas sholihin. Rabbi habli minas sholihin. Nah, lama Nabi Ibrahim itu berdoa, tetapi tidak kunjung mempunyai keturunan. Ini pelajaran yang kedua. Kalau kalian berdoa, jangan sampai bosan-bosan. Apalagi memberi keputusan, oh doaku ora mandi. Nah ini jangan sampai begitu. Kelasnya Nabi Ibrahim mawon, sing Nabi ulul azmi, kekasih Gusti Allah. Itu saja berdoa tidak langsung. Lah kalau kalian kadang-kadang doa kok mboten sabar. Kadang doa gede-gede Gusti, Gusti kula niki botol lho Gusti, benjol lho Gusti. Tenan benjol Gusti. Botol tenan guys, bar sekolah iku kula Gusti. Lek mboten kula mboten sembahyang Gusti. Ngancam barang. Jadi untuk berdoa jangan sampai kita itu berputus asa. Karena Gusti Allah itu sudah memberikan jaminan, ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepada aku akan jawab doamu itu. Tetapi terserah kepada Gusti Allah jawabannya itu kapan. Nabi Ibrahim saja dalam satu riwayat beliau itu usia 80 tahun baru dikaruniai seorang putra. Ya, setelah dengan Sarah tidak punya putra, kemudian Sarah memberikan izin gitu. Saya udah memberikan izin. Mas sampean rabi Mas. Koyo aku gak bisa memberi keturunan. Alangkah hebatnya ini, perempuan seperti ini. Kalau yakin jenengan mboten kira iso nyuntuh. Mesti jenengan ngomong ngeten, aku tak golek ganjaran liyane ae. Lek Sarah niku malah mempersilahkan Nabi Ibrahim menikah lagi. Lah Nabi Ibrahim juga mboten serta-merta ngoten. Oke, mboten ngoten. Wes sip. Tidak. Oh tidak, saya tidak akan menikah lagi karena saya cinta kepada Anda, kepada kamu.
wahai istriku. Tapi Sarah ini mendesak saja, saya tidak meragukan cinta sampean kepada saya, tapi masalahnya saya tidak punya keturunan. Akhirnya Nabi Ibrahim memenuhi permintaan istrinya itu dengan syarat, lek ngono sampean sing golekno. Lah nggih Sarah niku nggih pinter digolekno niku ora sing luwih ayu. Ya, jadi Hajar itu adalah dari golongan itu apa? Kok corosan itu wong Afrika ini loh, yang hitam, tetapi akhlaknya luar biasa. Menikahlah Nabi Ibrahim dengan Hajar. Kemudian turun berita gembira itu, fabasyarnahu bihulamin halim. Aku beri berita gembira Ibrahim dengan lahirnya seorang putra yang bernama Ismail. Ketika Ismail masih usia beberapa hari, ya, di sini tidak berhenti ujian Allah kepada Nabi Ibrahim. Napa perintah Gusti Allah kepada Ibrahim? Ibrahim, bojo ambek anakmu tinggalan di satu tempat yang gersang dan tandus. Tinggalan nih bojo ambek anak. Padahal ketika itu Hajar masih lemah, baru melahirkan. Ismail masih kecil. Jika mau tinggal di satu tempat yang gersang dan tandus, yang wit-witan tidak bisa tumbuh, binatang aja tidak bisa hidup di situ. Jika mau tinggal di mriki, bisa jangan bayangkan ini. Sehingga ketika Nabi Ibrahim itu berjalan meninggalkan istri dan anaknya, maka Hajar itu memanggil-manggil suaminya. Kok cara basa mriki, "Cak, tenan di Cak, mau tinggal ya?" Nabi Ibrahim tidak menoleh, khawatir nanti tidak tega. Ini apa perintah Gusti Allah. Nabi Ibrahim kemudian mengangkat tangannya berdoa, "Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram." Ya Allah, Engkau perintahkan aku meninggalkan anak dan istriku di satu tempat lembah yang gersang dan tandus di sekitar Baitullah, di sekitar Ka'bah. Jadi Ka'bah itu jangan dikira seperti sekarang ini, Pak. Dulu itu ya gersang dan tandus, tidak ada kehidupan sama sekali. Kalau ditinggal mriki sing lanang nang ngene Surabaya atau ke Jakarta lah, ya jadi masalah. Saya ono Indomaret, saya ono Gojek, ono GoFood. Kata mereka tidak ada Indomaret. Kata Ismail ini masih kecil, usia pirang dino. Hajar ini tidak keluar air susunya, sehingga ketika itu bekalnya habis, Hajar ini sudah lemah. Ismail nangis. Coba bisa kita bayangkan. Tetapi karena ini perintah Gusti Allah, Hajar itu mantep. Maka Hajar itu berlari-lari kecil antara dua bukit, Sofa, Marwa, Sofa. Mboten golek napa-napa, gak ono apa-apa sakjane. Nggih mek ikhtiar mboten tok niku. Secara akal mereka gak ono warung. Tetapi terjadi kekuasaan Allah. Daerah yang gersang dan tandus, yang secara ilmu pengetahuan dibor dengan sumur bor dalam 100 meter sekalipun tidak akan keluar air. Tapi cukup dengan bayi kecil Ismail sing nangis ambil nyepak-nyepak niku wau, keluarlah mata air yang sampai sekarang tidak pernah berhenti mengalir. Setiap tahun dikunjungi jutaan orang, dibawa pulang ke berbagai macam negara, tidak pernah berhenti mengalir, yang kemudian disebut dengan sumur Zamzam. Ini pelajaran apa? Kepasrahan kepada Gusti Allah. Dan betul juga, akhirnya ketika sudah muncul mata air yang deras, mulai berdatanganlah banyak orang, menjadi negeri yang subur dan makmur. Ya, kemudian dalam Al-Quran dikatakan sebagai wahada baladil
Amin. Yang dimaksud adalah Mekah itu negeri yang aman, negeri yang kaya raya. Ini barokah tauhid yang mantap kepada Gusti Allah. Sampai situ belum selesai ujian yang diberikan Allah kepada Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu usia 80 tahun baru disunat, dikhitan. Diperintah khitan usia 80 tahun. Zaman sak monten medis, tidak ada obat bius, tidak ada dokter. Saat niki penak, Pak. Sunat saat niki penak, dibius. Bahkan ada yang pakai laser. Mari ngono lungguh di kursi, kabeh teko nyangoni, enak. Lalu biyen Nabi Ibrahim Ikhtatana Ibrahimu Khalilur Rahman ba'da matat samanina sanatan wahtatana bil qadum. Dalam hadis dikatakan adalah Nabi Ibrahim itu menghitan dirinya sendiri. Menghitan dirinya sendiri Nabi Ibrahim karena perintah Gusti Allah. Dengan apa? Wahtatana bil qadum, dengan pecok. Dan itu dilaksanakan oleh Nabi Ibrahim dengan penuh ketaatan. Sampai di situ selesai ujiannya belum. Nabi Ismail ini ketika sudah mulai lucu-lucunya, ya, falamma balagha ma'hu sa'ya. As-sa'ya menurut ahli tafsir kurang lebih beliau itu Ismail itu berusia kurang lebih 9 sampai 10 tahun lah. Sedang lucu-lucunya, kadek lari ini ku pinter, lari ini ku ganteng. Lah kok turun perintah belen anak. Tanggal 8 malam, ya, malam tanggal 8 ya, Nabi Ibrahim mimpi itu. Pagi harinya Nabi Ibrahim belum yakin. Mimpi tenan ta ora ya? Padahal mimpi itu kalau dialami Nabi itu harus dilakukan. Kalau kita tidak wajib. Kok jangan mau dasari mimpi anek mau dibeleh. Kalau ru'yal anbiya wahyun, kalau mimpinya Nabi itu perintah. Tapi Nabi Ibrahim belum yakin itu 9 Dzulhijjah pagi harinya. Ya. Nabi Ibrahim itu 8 Dzulhijjah ya, malam pagi hari tanggal 8. Nabi Ibrahim itu merenungkan, wingi ku mimpi tenan ta ora ya? Lek ora kok jelas temen mimpine. Lek tenan kok kebaju temen perintahe. Mosok anak ngongkon bener. Sampai kemudian Nabi Ibrahim itu belum yakin, malam harinya ngimpi lagi. Sehingga yakinlah Nabi Ibrahim bahwa itu perintah Gusti Allah. Maka dinamakanlah hari Arafah, tanggal 9. Nanti eksekusinya tanggal 10 Dzulhijjah. Bapak Ibu yang saya hormati, coba jangan rasakan perintah ini diberikan kepada seorang bapak yang anaknya itu satu-satunya semata wayang, lama diharapkan. Kadek larene ganteng, pinter, manut. Lek perintah ini diberikan kepada orang tua yang anaknya akeh ndak berat, Pak. Pemane zaman saiki anake 10 mokong kabeh. Ana perintah belen anakmu mesti takon pinten Gusti sedaya. Dan kula enteni perintah niki. Ya iku sing bareng iku mabuk tok ae. Siap Gusti, kula eksekusine pun. Lah niki anak siji, suwe oleh ngenteni. Rabbi habli minas sholihin, Rabbi habli minas sholihin. Lah kok dikon belek. Tetapi walaupun demikian Bapak Ibu, Nabi Ibrahim boten serta-merta terus Nabi Ismail dicemkewing dibeleh boten. Ini juga ada pelajaran dari keteladanan Ibrahim yang keempat ini. Nabi Ibrahim itu orang tua yang memberi kebebasan kepada anak untuk berdiskusi, bukan otoriter, begitu bahasa yang pas itu begitu. Tidak otoriter, walaupun secara hukum wong mesti perintah kok. Ismail di cengkewe mau didel tidak ada masalah, tapi coba kita perhatikan. Ditimbali di putrane, ya bunaya. Ya bunaya itu panggilan yang menunjukkan kasih sayang. Lek cara bahasa mriki, le rene oleh bapak kanthi ngomong le. Ini arafil mana pun jam itu
Betul napa kelewat didik nggih. Nggih, kok dirasani. Mosok ngisor cilik mesti kedawan. Ngaji lek kedawan iki dadi masalah lho. Ibu-ibu seneng daun apa ndas ya, Bu? Apa? Oh, sedang-sedang ya. Coba kita perhatikan. Dipanggil Ismail itu, "Le, bapak mau ngimpi le." Ya. Dikongkon boleh sampean. Fangdur madza taro. Bagaimana pendapatmu le? Ini hebatnya orang tua itu. Jadi orang tua itu harus berdiskusi dengan anaknya. Jangan anak itu dipaksa, nanti tertekan anak itu, bapak ibu. Kon kudu sekolah degene, kudu pinter, gak ranking meneh kudu ranking 1. Enggak begitu cara mendidik. Didekati anak itu. Kan Nabi Ibrahim itu. Ini keteladanan Nabi Ibrahim dalam mendidik keluarganya. Fangdur madza taro. Ya apa enake gini? Bapak kan boleh sampean nih. Nah, karena Nabi Ismail ini anak yang soleh, Pak. Jawabannya dia menyenangkan. Tambah hemat. Coba kalau anak sekarang, le, bapak kon boleh sampean. Ya bapaknya Pak, boleh nono Pak. Bapak kon boleh sampean. Oh, mulai nang polisi. Polisi, bapakku gendeng kok dadi belek. Tapi Nabi Ismail kita perhatikan jawabannya. Nanti ini bisa jenengan buka penjelasan ini dalam Al-Qur'an surat As-Saffat. Ya. Menarik sekali kalau ngaji itu dengan dibaca artinya itu menarik. Temane jenengan delok sinetron. Ya sing digoredok ceritane, ada ngeten ini the real kisah nyata. Kita perhatikan jawabannya Nabi Ismail. Qala ya abatif alma tu'mar satajiduni insyaallahu minasyabirin. Pak, lek pancen iki perintah Gusti Allah, Pak, monggo dilampahi, Pak, sarana ikhlas, Pak. Kula ridho, kula rela. Mudah-mudahan nanti kita akan bertemu dan saya termasuk golongan orang-orang yang tambah hemat, Bapak Ibu itu anak ngoten iki. Tambah hemat. Ayatnya mulai 99 akan lebih lengkap kalau kita baca mulai ayat 99. Maka berangkatlah Nabi Ismail dengan Nabi Ibrahim. Sebelumnya Hajar ibunya itu juga hebat. Dek, aku di perintah Gusti Allah boleh Ismail, Dek. Apa kata Hajar? Kalau memang ini perintah Allah, saya sebagai ibunya rela, ikhlas. Kadang-kadang sing baper dengan ibu-ibu, sing gak mentala. Wong sobon niku lho buka anak ini gak tega. Dari bapak Dek, bukan oleh sembahyang subuh iki sate adan iki. Sakon Mas, rupanya turunnya angler. Ini berarti tambah menjerumuskan jenengan. Harus mentala kayak Hajar itu loh. Ya apa Mas? Aku timbale Ismail. Lalu apa perintah Gusti Allah? Monggo kalau itu perintah Gusti Allah. Kita sama-sama ikhlas. Maka dimandikan itu Ismail itu, diberi pakaian yang putih bersih. Setelah itu diajaklah, dituntun sama bapaknya Ismail. Dan Ibrahim ini menuju salah satu bukit di daerah Mina. Ketika Nabi Ismail sudah direbahkan, Nabi Ismail memohon kepada ayahnya, "Bapak, tolong nanti kalau engkau mau menyembelih aku, tutuplah kedua mataku, agar aku tidak melihat engkau bersedih dan engkau pun tidak melihat aku menangis." Hebat sekali, tambah hemat. Sehingga ketika itu dalam satu riwayat dikatakan Allah Subhanahu wa taala itu membuka pintu langitnya, memperlihatkan kepada malaikat-malaikatnya, "Ya malaika ishadu ilal abdain." Malaikat-malaikatku itu lihat dua hambaku itu. Napa niku Gusti? Itu seorang anak rela mengorbankan nyawanya. Seorang bapak rela mengorbankan anaknya demi meraih cintaku, kata Allah. Maka ketika itu semua malaikat bertakbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Subhanallah. Akhirnya falamma aslama fatallahu lil jabin. Ketika keduanya sudah mau menyerahkannya, maksudnya itu mau menjalankan perintah Allah, maka Allah Subhanahu wa taala memanggil Nabi Ibrahim, "Wa nadainahu ayya Ibrahim."
Cukup Ibrahim, cukup cintamu kepada aku tidak bisa dikalahkan dengan cintamu kepada anak. Ya untungnya diganti ke kali wedhus. Kok niki sampai waktu itu Nabi Ibrahim itu tenan betul-betul mengeksekusi Ismail, saat ini dikorbanno anak. Le tahun karep kono le ya, persiapan. Bahasane iki wedhus. Lah makane lek diganti wedhus nggih, monggo kula kaliyan niku sak mampu-mampune kurban. Ya minimal satu keluarga satu ekor kambing mboten napa-napa. Lek mboten korban kambing nggih korban perasaan mawon. Mek nguasno tok alah kok iso korban. Jadi ini akan menjadikan kita itu mendapatkan banyak pelajaran dari kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Mudah-mudahan kita nanti bisa merayakan Idul Kurban ini dengan penuh kekhusyuan, kita bisa menghayati nilai-nilai kurban sehingga kita termasuk orang-orang yang dekat kepada Gusti Allah. Yang terakhir, pelajaran dari Nabi Ibrahim adalah Nabi Ibrahim itu selalu menomorsatukan Gusti Allah dalam hidup. Ini resep. Kalau kita ingin menjadi orang yang dekat kepada Allah, ya kita harus menomorsatukan Gusti Allah. Bukti nyatanya paling tidak dari apa melihatnya, sholat 5 waktu. Siapa yang ketika adzan berkumandang segera menjalankan panggilan Gusti Allah itu, memenuhi panggilan Allah, itu berarti menomorsatukan Gusti Allah. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang mendapatkan posisi yang qarib, dekat kepada Gusti Allah. Innallaha wa malaikatahu yusholluna